Bab 1689. Apakah semenakutkan itu? Mileye menggelengkan kepalanya. Dia menolak token. Seperti kata Yana, dengan mengambil token ini, nyawanya setara dengan menyalakan mode curang. Semua alien adalah sampah. Tapi dia tahu bahwa ayah pasti akan kecewa, dan Lydia pasti akan kecewa. Terutama Lydia. Dia selalu berharap bisa benar-benar tumbuh dan menjadi master setingkatnya. Dan dia sendiri ingin menjadi master setingkat ayah dan Lydia. Seperti yang dikatakan Kongo di depannya, jika dia mengambil token ini, dia tidak akan pernah bisa melampaui ayah dan Lydia selama sisa hidupnya. Karena dia akan mengandalkan ayah dan Lydia saat menghadapi masalah di masa depan. Prinsipnya adalah selama musuh tidak keterlaluan, dia tidak akan menunjukkan ayah dan Lydia. Jika terlalu sesat, sampai menjadi tidak normal, dia pasti tidak akan peduli dengan dukungan atau tidak. Aku akan mati. Kamu masih tidak akan membiarkanku memanggil seseorang. Aku akan menemuimu sialan. Melihat Mileye menolak, Kongo sedikit mengangguk. Tuan muda, apakah kamu akan memilih untuk membebaskan para tahanan ini di sini sekarang? Mileye berbalik dan melihat keluar kuil. Dia bisa merasakan aura kuat yang tak terhitung jumlahnya. Jelas, orang-orang itu telah mengikuti. Dibebaskan. Mileye terdiam. Jika dibebaskan, setelah orang-orang ini keluar, begitu mereka mengetahui identitas aslinya, mereka boleh bergandengan tangan untuk bunuh dirinya. Setelah beberapa saat, Mileye tiba-tiba bertanya, apa maksud ayahku? Kongo berkata, Master Pedang berarti Tuan Muda akan menyelesaikannya sendiri. Selesaikan sendiri. Setelah Mileye terdiam untuk waktu yang lama, Tetua Kong, bisakah kamu membantuku? Kongo mengangguk, ya. Mileye tersenyum dan berkata, Senior Kongo sudah lama berada di sini, siapa di antara orang-orang di luar itu yang menurutmu layak diselamatkan? Kongo terdiam, jelas Tuan Muda di depannya ingin menyelamatkan orang secara selektif. Setelah Kongo terdiam lama, dia berkata, Tuan Muda, aku sarankanmu tidak menyelamatkannya. Mileye sedikit bingung, mengapa? Kongo berkata dengan suara yang dalam, itu semua bahaya tersembunyi. Karena jika kamu membiarkan mereka mengetahui identitas aslimu, Tuan Muda, mereka tidak akan pernah menyerah. Mileye tersenyum dan berkata, tapi ayah berjanji pada mereka. Dan dia memintaku untuk datang, jelas, dia ingin aku melepaskan orang-orang ini. Kongo memandang Mileye, bisakah Tuan Muda menaklukkan orang-orang ini? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, coba. Kongo bertanya, bagaimana jika kamu tidak bisa menyerah? Mileye mengangkat bahu, jika tidak, biarkan mereka berjuang sendiri. Bagaimanapun, Dewa Ye memenjarakan mereka, dan itu tidak ada hubungannya denganku. Sikapnya terhadap Dewa Ye adalah dia mengakui semua perbuatan baik yang telah dilakukan Dewa Ye, dan dia tidak akan pernah menolak warisan Dewa Ye. Adapun hal-hal lain, itu tergantung situasinya. Mileye melihat ke dalam kuil, dan kemudian bertanya, apakah ada hal lain yang diberikan ayahku? Kongo menggelengkan kepalanya, tidak lagi. Mileye sedikit terdiam. Terlalu pemilih. Setelah beberapa saat, Mileye memimpin sekelompok orang untuk meninggalkan kuil. Ketika mereka meninggalkan kuil, Mileye melihat sekeliling, matanya perlahan tertutup, dan setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, Tetua Kongo, apakah kamu sudah bertemu dengan Dewa Ye? Kongo mengangguk, aku telah menyentuhnya. Mileye tersenyum dan berkata, orang macam apa itu? Setelah hening sejenak, Kongo berkata, orang yang sangat menakutkan. Sangat mengerikan. Mileye menoleh untuk melihat Kongo, betapa menakutkannya.
Kongo berkata, di antara orang-orang yang kukenal, hanya Master Pedang yang kedua. Mileye bertanya, apakah dia telah melampaui alam konsepsi? Kongo tersenyum pahit, jauh di luar. Jauh melampaui. Mileye berkata dengan suara yang dalam, lalu mengapa dia kalah dari klan dimensi asing saat itu? Kongo menghela nafas pelan, masalah ini sangat rumit, tapi Master Pedang memintaku untuk menyelidikinya. Dewa Ye kalah dari alien karena 3 alasan. Pertama, klan dimensi asing itu sendiri tidak lemah, dan ada Master Super di keluarganya. Orang ini sekuat Dewa Ye. Kedua, ada kekuatan yang tidak diketahui yang terlibat. Mileye sedikit mengernyit, pasukan tak dikenal terlibat. Kongo mengangguk, ya, namun, kemampuanku terbatas, jadi aku tidak dapat menemukan kekuatan yang tidak diketahui ini. Master Pedang telah meminta orang lain untuk menyelidiki, dan seharusnya sudah ada hasilnya sekarang. Setelah hening sejenak, Mileye bertanya, bagaimana dengan yang ketiga? Kongo berkata, Nona Daoi. Daoi. Mendengar 2 kata ini, ekspresi Mileye tiba-tiba berubah secara halus. Kongo melanjutkan, pemberontakan tiba-tiba Nona Daoi saat itu adalah poin kunci. Faktanya, dengan kemampuan Dewa Ye, dia dapat sepenuhnya membunuh Nona Daoi, tetapi dia tidak memilih untuk melakukan itu. Bahkan jika kekuatan yang tidak diketahui masuk, dia tidak akan jatuh, tapi gerakan Nona Daoi. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara lagi. Mileye sudah mengerti. Dewa Ye tidak memilih untuk menyakiti Daoi sampai kematiannya. Dan Daoi merasa bersalah seumur hidupnya karena hal ini. Daoi berkata pada dirinya sendiri untuk tidak menyelamatkannya, jelas, hidup benar-benar menyakitkan baginya. Demi klan dan saudara perempuannya, dia mengkhianati Dewa Ye, dan sekarang, klan dan saudara perempuannya telah meninggalkannya. Mileye menghela nafas dengan suara rendah. Daoi seharusnya tidak berakhir seperti ini. Kongo berkata lagi, Dewa Ye tidak sesederhana itu. Selama penyelidikanku, dia juga sangat misterius. Dia bukan dari dunia dimensi asing, apalagi orang yang berbeda dimensi. Itu bukan dari alam semesta ini, untuk siapa, aku tidak tahu. Master Pedang seharusnya sudah tahu, jika Tuan Muda ingin tahu, kamu bisa bertanya padanya. Mileye tersenyum dan berkata, Tetua Kong, kamu mengatakan sebelumnya bahwa ayahku memiliki banyak kekuatan misterius. Selain kamu, apakah kamu tahu hal lain? Kongo berkata, aliansi pedang dan kuil surga. Mileye sedikit mengernyit, aliansi pedang, kuil surga. Kongo mengangguk, aliansi pedang adalah aliansi Tao pedang. Mereka semua adalah kultivator pedang tingkat atas dan identitas orang-orang ini sangat rumit. Mereka hanya mendengarkan Master Pedang diperintahkan oleh 1 orang. Jika Tuan Muda menerima perintah Master Pedang ini, kamu dapat memobilisasi Master di aliansi pedang. Selama Master dari aliansi pedang mengambil inisiatif, tidak sulit untuk menghancurkan dimensi dunia asing. Mileye berkedip, apakah semenakutkan itu? Bersambung. Bab 1690. Tuan Muda Ye. Kongo tersenyum pahit, Tuan Muda, bawahan memperhatikan bahwa kamu tampaknya hanya tahu sedikit tentang Master Pedang. Mileye sedikit tidak berdaya, aku baru saja bertemu dengannya baru-baru ini, untuk hal-hal lain tentang dia, pada dasarnya aku tidak tahu. Setelah hening sejenak, Kongo berkata, semakin kuat seseorang, semakin mereka menghormati Master Pedang. Bahkan para Master Pedang kultivator teratas di Liga Pedang, mereka lebih menghormati Master Pedang, juga dihormati seperti dewa. Mileye berkata dengan lembut, aku mengerti.
Ngomong-ngomong, kekuatan macam apa kuil surga ini? Kongo menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Mileye memandang Kongo, dan Kongo tersenyum pahit, kekuatan ini misterius, dan aku baru saja mendengar Master Pedang sekali. Adapun hal-hal lain, aku tidak tahu. Tanpa perintah Master Pedang, aku belum memeriksanya. Mileye tersenyum dan berkata, Tuan Kongo, berapa banyak master yang ada di kuil? Tetua Kongo ragu sejenak, lalu berkata, 16 orang, di bawahku, 1 biksu, dan 13 biksu. Mileye sedikit penasaran, kekuatan seperti apa mereka? Kongo berkata, alam konsepsi. Mendengar ini, ekspresi Mileye membeku. Ekspresi Tinoli di samping tiba-tiba berubah. Dan ekspresi Amu masih tenang. Mileye menatap Kongo, alam konsepsi. Kongo mengangguk. Mileye berkata dengan suara yang dalam, bukankah itu berarti master alam konsepsi tidak akan muncul lagi? Kongo berkata sambil tersenyum, kita sudah hidup lama sekali. Mendengar ini, Mileye mengerti. Kongo dan lainnya dulunya adalah master alam konsepsi. Kongo berkata lagi, sebenarnya master alam konsepsi juga bisa muncul sekarang. Selain sumber energi kebenaran agung, energi ungu harmoni juga bisa muncul. Sambil berbicara, dia melirik si putih di bahu Yana. Mileye berkata dengan suara yang dalam, alam asli tidak apa-apa. Kongo mengangguk, ya, namun, orang biasa tidak bisa mendapatkan harmoni energi ungu sama sekali. Hanya kita yang memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Mileye melirik si putih, dan diam-diam dia memutuskan di dalam hatinya bahwa sebelum ayahnya pergi, dia harus menggunakan lelaki kecil ini untuk melatih Livi dan yang lainnya ke keadaan master alam konsepsi. Pada saat itu, seorang lelaki tua berjubah abu-abu tiba-tiba muncul tidak jauh dari situ. Lelaki tua berjubah abu-abu itu menatap lelaki tua itu dengan sedikit ketakutan di matanya. Tetua Kongo melirik lelaki tua berjubah abu-abu, dan mundur ke belakang Mileye. Orang tua berjubah abu-abu memandang Mileye, dia menatap Mileye, kamu adalah reinkarnasi Dewa Ye. Jelas, identitas Mileye telah dikenali. Mileye tersenyum dan berkata, itu penting. Laki-laki tua berjubah abu-abu itu berkata dengan galak, Dewa Ye, kamu juga punya hari ini, kamu sialan. Saat ini, Kongo tiba-tiba melambaikan tangan kanannya. Bang! Orang tua berjubah abu-abu itu langsung ditekan ke tanah dengan kekuatan yang dahsyat. Tidak bisa bergerak sama sekali. Kongo menatap dingin ke arah orang tua berjubah abu-abu, bicara dengan tuan muda, perhatikan kata-katamu, dan lain kali, biksu tua itu tidak keberatan menghabisimu di tempat. Mileye. Di kejauhan, lelaki tua berjubah abu-abu berwajah sangat jelek, ingin bangun, tapi tidak bisa bangun sama sekali. Pada saat ini, dia ketakutan. Benar master alam konsepsi artistik yang kuat. Beku tua di hadapannya itu ternyata adalah master alam konsepsi sejati yang kuat. Mileye melihat ke kejauhan, dan dia berkata dengan lantang, aku Dewa Ye. Dewa Ye. Begitu ucapan ini keluar, ruang hampa di sekitarnya tiba-tiba meledak menjadi riak, dan tak lama kemudian, banyak orang muncul di lapangan. Selain manusia, ada juga monster. Ada ratusan dari mereka. Melihat banyaknya master konsepsi alam, Mileye pun sedikit bingung. Banyak. Di arena, semua master alam konsepsi menatap Mileye dengan mata tidak ramah. Dewa Ye, mengapa mereka dipenjara di sini? Ini semua karena Dewa Ye. Inilah pelakunya. Ratusan orang. Ini mengerikan. Mileye sedikit panik sekarang. Apakah kalimat itu terlalu sok? Pada saat ini,
Salah satu pria paruh baya keluar tiba-tiba. Dia menatap Mileye, "Kamu belum bangun." "Tidak terbangun." Mileye hendak berbicara, ketika pria paruh baya itu tiba-tiba menyeringai, "Dewa Ye, kamu punya hari ini." Kemudian, dia tiba-tiba menunjuk Mileye dengan marah, "Semuanya, Dewa Ye telah bereinkarnasi dan belum terbangun. Selama kamu membunuhnya, hari ini adalah hari aku menunggu kebebasan. Bunuh dia." Saat suara itu jatuh, dia langsung keluar. Di sekeliling, para master alam konsepsi itu bergegas keluar satu demi satu. "Bunuh Mileye untuk bebas." Melihat pemandangan ini, kelopak mata Mileye berkedut, "Sial, terlalu besar." Saat ini, Kongo tiba-tiba berkata dengan dingin, "Siapa yang berani menyentuh Tuan Muda?" Saat suara itu jatuh, ruang hampa di kedua sisi Mileye tiba-tiba terbelah, dan saat berikutnya, 15 biksu keluar perlahan. 15 master alam konsepsi. Di kejauhan, para empu alam konsepsi itu semua berhenti. Semua orang tercengang. Master alam konsepsi yang kuat. Master alam konsepsi yang kuat. Dan ini masih 16. Apa yang terjadi di sini? Pria paruh baya yang bergegas ke depan sedikit malu, karena dia sudah bergegas di depan Mileye, dan tinjunya terangkat. Apa yang harus dilakukan? Pria paruh baya itu tahu bahwa jika tinjunya jatuh, dia akan segera kehilangan jiwa-jiwanya. Mileye menatap pria paruh baya itu dan tidak berbicara. 16 master konsepsi alam juga melihat pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu ragu-ragu sejenak, lalu perlahan-lahan melepaskan tangannya, dan kemudian dia memberi hormat dengan hormat, "Tuan Muda Ye, bisakah kamu memberiku kesempatan untuk mengatur ulang bahasanya?" Setiap orang bersambung.